Kalau orang ngomongin Dance of the Dragons, biasanya yang kebayang itu naga gede, raja gila, sama pengkhianatan tingkat tinggi. Tapi di balik semua itu, ada sosok-sosok yang gak kalah brutal, gak kalah berani, dan justru lebih liar karena mereka gak main di istana. Mereka main di medan perang. Salah satunya adalah Sabitha Frey. Dan kalau harus digambarkan singkat, dia itu tipe orang yang lebih milih naik kuda daripada duduk manis, lebih nyaman pakai armor daripada gaun. Dan kalau ada pilihan antara perang atau pesta, dia bakal pilih perang tanpa mikir dua kali. Sabitha lahir sebagai bagian dari House Vipran, keluarga bangsawan dari Riverlands. Tapi hidupnya berubah waktu dia menikah dengan Forest Frey, yang jadi Lord of the Crossing, penguasa The Twins. Dari sini, dia resmi jadi bagian dari House Frey. Tapi jangan bayangin dia sebagai lady yang duduk di kastil menunggu kabar dari suaminya. Sabitha bukan tipe begitu. Dia ikut terjun langsung, ikut ngatur, bahkan ikut perang. Karakter Sabitha ini terkenal tajam wajahnya, tajam juga lidahnya. Banyak yang bilang dia kejam, ambisius, bahkan rakus kekuasaan. Tapi di dunia seperti Westeros, sifat-sifat itu justru sering jadi kelebihan. Dia bukan orang yang gampang dikontrol. Dan satu hal yang sering jadi bahan bisik-bisik, dia lebih tertarik sama perempuan daripada laki-laki. Bahkan ada rumor kalau dia punya kedekatan khusus dengan Alysanne Blackwood. Dan kalau lihat cara mereka berdua berinteraksi di medan perang nanti, rumor itu nggak terasa aneh. Waktu Dance of the Dragon pecah, Sabitha langsung terlibat. Ini bukan perang kecil. Ini perang saudara antara Rhaenyra Targaryen dan Aegon Targaryen kedua. Seluruh Westeros kebagi dua, dan Riverland jadi salah satu wilayah paling panas. Salah satu momen awal yang menarik adalah ketika Sabitha menyambut Rodrik Dustin dan pasukan Winterwolf di luar The Twin. Ini bukan sekedar penyambutan biasa. Ini sinyal kalau Sabitha dan House Frey siap ikut dalam permainan besar ini. Mereka gak cuma jadi penonton. Tapi perang itu gak pernah gratis. Suaminya, yaitu Forest Frey, tewas dalam Battle of the Lakeshore. Di titik ini, banyak orang mungkin bakal mundur. Kehilangan suami, kehilangan pemimpin rumah, itu biasanya bikin seseorang fokus bertahan. Tapi Sabitha, dia justru maju lebih jauh. 3 hari setelah Harrenhal ditinggalkan oleh Criston Cole dan Aemon Targaryen, Sabitha langsung bergerak dan mengambil alih kastil itu. Harrenhal bukan tempat biasa. Itu kastil terbesar di Westeros, tapi juga terkenal angker dan penuh sejarah kelam, dan Sabitha masuk ke sana tanpa ragu. Tapi keberaniannya hampir berakhir tragis, karena Aemon tiba-tiba kembali ke Harrenhal bersama Vhagar, naga terbesar, paling tua, dan paling mematikan di zamannya. Dalam situasi kayak gitu, gak ada strategi hebat yang bisa dipakai. Yang ada cuma bertahan hidup. Dan Sabitha melakukan hal yang mungkin gak pernah dibayangkan oleh siapapun. Dia bersembunyi di WC. Iya, tempat buang air. Sementara Vhagar membakar Harrenhal dengan Dragon Flame-nya. Ini momen yang nunjukin satu hal penting. Sabitha itu bukan cuma berani, tapi juga realistis. Dia tahu kapan harus bertarung, dan kapan harus kabur. Dan setelah selamat, dia nggak so heroik buat bertahan. Dia mundur dan kembali ke Twins. Tapi ceritanya belum selesai. Sabitha kemudian bergabung dengan Adam Velaryon dalam pertempuran Tumbleton kedua. Ini salah satu pertempuran paling brutal dalam perang itu. Dan lagi-lagi, Sabitha ada di garis depan. Dia juga ikut dalam Battle of the King's Road. Jadi kalau ada yang masih mikir dia cuma lady biasa, itu jelas salah besar. Dia benar-benar prajurit di medan perang. Dan di tengah semua itu, ada satu detail yang bikin ceritanya makin menarik. Selama kampanye, Sabitha berbagi tenda dengan Alysanne Blackwood. Mereka bukan cuma sekutu, tapi juga dekat secara personal. Di tengah perang, di tengah darah, dan kematian, mereka tetap punya koneksi yang kuat. Dan ini bikin Sabitha terasa lebih manusiawi, bukan cuma mesin perang. Ketika perang mulai mendekati akhir, Sabitha dan Alysanne ikut bergabung dengan kelompok yang dikenal sebagai The Lads. Mereka bergerak menuju King's Landing, dan menariknya, saat mereka masuk ke kota, rakyat menyambut mereka dengan antusias. Ini jarang terjadi di tengah perang. Biasanya rakyat takut, tapi kali ini mereka justru melihat harapan. Setelah perang selesai dan Aegon ketiga naik tahta, banyak perubahan terjadi. Dewan Regensi dibentuk untuk memerintah selama raja masih muda. Dan yang menarik, Sabitha tidak masuk dalam dewan itu. Padahal dengan semua kontribusinya, dia jelas layak.
Tapi ternyata dia tidak merasa tersinggung. Dia memilih kembali ke Twins, dan di sini sisi lain dari Sabita mulai terlihat, bukan sebagai pejuang, tapi sebagai pemimpin yang mencoba memperbaiki keadaan setelah perang. Satu hal paling unik yang dia lakukan adalah mengadakan Widow Fair. Dia mempertemukan para janda yang kehilangan suami dalam perang dengan tentara Stark yang tidak punya tanah dan memilih tinggal di selatan. Ini bukan sekedar acara sosial, ini cara untuk membangun kembali masyarakat yang hancur karena perang. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 134 After Conquest, Sabita masih aktif. Dia mengirim 600 pasukan Frey untuk membantu Robert Rowan dalam konflik di Vale of Arryn. Ini nunjukin kalau meskipun perang besar sudah selesai, Sabita tetap jadi pemain penting. Bahkan di tahun 136 After Conquest, ada rencana besar untuk Royal Progress, perjalanan keliling kerajaan yang diadakan oleh Raja Aegon III, dan The Twin jadi salah satu tempat yang akan dikunjungi, dengan Sabita sebagai tuan rumah. Sayangnya, rencana itu dibatalkan, tapi fakta bahwa The Twin masuk dalam daftar menunjukkan posisi Sabita yang tetap dihormati. Kalau melihat keseluruhan hidupnya, Sabita Frey itu sosok yang sulit dimasukkan ke dalam satu kategori. Dia bisa kejam, bisa penuh perhitungan, tapi juga bisa membangun dan merawat. Dia bukan sekedar istri dari Lord Frey, dia adalah pemain utama dalam salah satu perang terbesar Westeros. Dan mungkin yang paling menarik, dia tidak mati dalam tragedi besar seperti banyak tokoh lain. Dia bertahan, dia melewati perang, kehilangan, dan kekacauan, lalu tetap berdiri. Di dunia seperti Westeros, itu mungkin adalah kemenangan terbesar.